Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk semua berkat dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 138 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Bapa Sorgawi pada pagi ini untuk hari baru anugerah-Mu. Memulai seluruh kegiatan kami datang bertelut di hadapan hadirat-Mu, memohon pimpinan Tuhan. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu, Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 138 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Iya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, Tuhan akan menyelesaikannya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa tak berdaya, bahkan merasa tak mampu jika membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bahkan lebih dari itu, mungkin Bapak Ibu sering merasa tak layak untuk melakukan hal-hal yang besar dibanding orang lain. Daud dalam pembacaan kita hari ini merasa hina, tetapi dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya ia menyatakan kepada semua bangsa bahwa kuasa dan kasih setia Allah ada dalam keesaan Allah. Ayat 2 sampai dengan ayat 3 pembacaan kita. Hal inilah yang harus menjadi pijakan bagi seluruh pemimpin bangsa-bangsa untuk mengakui bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel sajalah yang patut diberikan kemuliaan, dan kepadanya lah semua orang harus bersyukur. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Pengalaman Daud menjadi bukti bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan, sebab saat Daud masih merasa hina di hadapan Tuhan, justru Tuhan memilih dirinya menjadi raja atas Israel. Tuhan mempersiapkan Daud dalam kurun waktu dan proses yang sangat panjang. Tetapi dalam proses itu Tuhan memperlengkapi dirinya untuk menjadi raja. Dengan keyakinan dan perenungan itulah Daud yakin dan merasa mampu menatap masa depan yang cemerlang, karena dalam pemilihan Tuhan terhadap dirinya ada harapan yang besar. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita
adalah bagian penting saat kita menjalani hidup kita ini. Di tengah-tengah pergumulan karena pandemi COVID, di tengah-tengah pergumulan hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan masyarakat, terlebih bagaimana kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan kita merasa tak berdaya dalam kuasa Tuhan, karena Tuhan mengenal kehidupan kita masing-masing. Andalkan Tuhan. Kuasa dan penyertaan Tuhan yang kita imani akan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Sekalipun kita akan menemui tantangan, sekalipun ada kerikil-kerikil tajam, tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Percayalah dan berserahlah pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita sehati dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, kami mengaminkan kebenaran firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh diberkati. Menjalani hidup beriman, kami akan belajar dari tokoh Daud, bagaimana Tuhan memproses membentuk sampai dia diberi kepercayaan mengangkat tanggung jawab. Kami pun sadar sebagai jemaat-Mu, di berbagai pergumulan dan tantangan kami tidak mampu. Tetapi ketika Tuhan membuka jalan, ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pegang tangan seluruh warga jemaat dalam melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Rama dan semua yang mendengar ruang virtual ini dalam renungan harian. Mohon berkat-Mu, kuatkan, teguhkan iman untuk terus bergantung pada Tuhan, bagaimana Tuhan merangkul, menggendong, menguatkan, dan menopang. Menjalani hidup beriman kami memohonkan berkat untuk saudara-saudara kami jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia setahun lagi. Jemaat yang dalam karya pelayanan, baik dari rumah, di tengah-tengah bidang yang Tuhan percayakan masing-masing. Pegang tangan jemaat-Mu, berkati agar dalam karya pelayanan masing-masing nama Tuhan dimuliakan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi orang tua kami, para lansia yang terus menggumuli kehidupan. Jaminkan kuat dan sehat, mendampingi anak dan cucu. Kasih sayang dari Tuhan menguatkan dan menopang. Kami berdoa bersama, memohonkan berkat-Mu di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rama. Tuhan mengenal pergumulan kami bersama. Saat ini tahapan pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk seluruh topangan doa dana dari jemaat dan dari semua simpatisan yang memberi persembahan kasih. Cara Tuhan memelihara luar biasa. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk tukang yang berkarya dan bekerja. Berikan hati yang sungguh, yang terlibat langsung dalam mengangkat dan menata pelayanan itu. Beri hikmat-Mu agar dalam mengangkat tanggung jawab ini Tuhan yang menguatkan, menopang. Bapa di sorga, seluruh pelayanan yang sedang berlangsung, ibadah rumah tangga, pendampingan, konseling pastoral, pendampingan kepada diakonia, Tuhan memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan OIG, kaum bapa, PWGT, PPGT, dan anak-anak kami sekolah minggu. Kasih dan berkat-Mu Tuhan terus menguatkan. Bapa kami di sorga, saat ini kami bersama-sama terus bergumul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang terus saat ini memohon perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa untuk perawatan saudara kekasih kami, anak kekasih Emon Salusu,
anak dari Bapak Pendeta Musa Salusu yang saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Grestelina, Makassar. Mohon belas kasihan Tuhan pulihkan dan sembuhkan anak kami. Demikian pun Bapak Andri Salim, Ibu Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Ottovianto Tando, Putri Arif, Ibu Ludia Rangan, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Damari Siri, Bapak Daniel Satu, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Bapak PM Nasrim, Saudara Naftali Minna, Nyonya JS Bane, Ibu Matilda Timisela, Nyonya Margareta Sara, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Bapak Salulinggi, Bapak Nathan Sambo, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Ibu Matius Ruru, Nyonya Cehadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Agustina Patongloan, Bapak Matius Sirang, Saudari Ferry Gadi, dan juga kami berdoa untuk anak kekasih kami, ponakan dari Mami Gian yang baru saja lahir di rumah sakit dan dalam perawatan intensif. Tuhan mohon belas kasih-Mu, pulihkan dan sembuhkan anak kekasih. Cara Tuhan menolong, menguatkan. Kami pun berdoa membawa seluruh gumul dan doa jemaat. Hadirlah Tuhan menguatkan, menopang, dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan seluruh kehidupan kami. Berkati karya pelayanan masing-masing jemaat-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, harapan dan permohonan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam karya pelayanan. Kure semangat.